Di Makassar sekarang di mana-mana macet. Aduh. Kalau bukan macet karena demo, pasti macet lagi karena orang tolo-tolo bawa motor atau mobil. Beberapa hari ini di jalan ini demo terus orang. Makanya mungkin ada di antara kita semua yang barang pesanannya terlambat sampai gara-gara demo orang di sini kemarin. Saya saja barang kirimanku berumpi sampai sekarang. Ada. Jadi selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Bentar, awas di sini biasa macet juga. Apa coba? Aduh. Apa coba? Aduh. Pasti ada di antara kalian yang selalu dengar suaranya RX King, kalau bukan RX King, Fish Air, F1ZR, ya kan? Atau Satria yang lama, yang 2 tak. Jadi menurut kalian suara motor-motor itu seperti apa? Apakah mengganggu? Apakah kalian malah suka dengan suaranya sampai kalian orgasme? Nah, tentu kita punya pendapat masing-masing. Kalau kalian terganggu atau kalian suka, silahkan komen di bawah. Kalau saya sendiri lumayan terganggu sebenarnya. Kalau mereka ini bawa motornya asal-asalan, mereka gas-gasnya sembarangan. Ini bukan mau mendeskripsikan RX King sebagai motor yang bagaimana. Saya malah dulu suka sama RX King karena siapa yang tidak tahu RX King, kecepatannya gila, motor 2 tak, waduh, tapi kencangnya bukan main. Sama F1ZR, Fish Air. Nah, Fish Air itu adalah motor kopling pertama saya. Jadi pertama kali saya belajar pakai kopling itu karena motor ini. Kalau di Indonesia motor-motor semacam Fish Air, RX King, Satria itu masih masih suka digeber asal. Tapi di Jepang, iya. Nah, di Jepang ini mereka punya turnamen tersendiri. Iya, pasti kalian tahu ini mengarah kemana. Jadi di Jepang itu ada satu turnamen menciptakan suara motor yang paling merdu lah, singkatnya begitu. Jadi ini bukan turnamen kecepatan, bukan turnamen penampilan, tapi ini adalah turnamen mempertandingkan suara-suara motor yang merdu. Namanya adalah Bosozoku Sound Battle. Sejarahnya, saya tampilkan dulu sedikit cuplikannya deh, supaya kita semua mengerti tentang topik kali ini. Nah, jadi Bosozoku ini sebenarnya ada sejarahnya, coy. Jadi tidak serta-merta langsung ada lomba adu suara begitu saja di Jepang. Pasti semua ada sejarahnya, termasuk Bosozoku. Pada awalnya Bosozoku adalah sebuah geng motor. Ini mereka aktif di era 1980-an, 60-an, berapa? Saya lupa juga. Geng motor ini itu anggotanya masih muda-muda, coy. Masih umur-umur 20-an, 18 tahunan, ya semacam rejang-rejang. Nah, karena pemerintah Jepang menganggap bahwa perilaku geng Bosozoku ini cukup meresahkan, karena mereka itu acap kali melakukan tindakan yang inkonstitusional, asik, atau melanggar peraturan.
Ya misalnya mereka menerobos lampu merah lah, mereka balapan liar lah. Pokoknya tindakan mereka itu inkonstitusional lah. Susahnya disebut. Nah akhirnya di awal tahun 2000 mereka akhirnya tertib. Nah untuk mewadahi anggota-anggotanya yang dulu ya sempat nakal, mereka membuatlah ini Bosozoku Sound Battle. Bosozoku Sound Battle ini apa? Nah jadi di situ mereka bertanding untuk menciptakan suara-suara motor yang merdu dan enak didengar. Jadi tidak asal geber lagi. Misalnya seperti ini. Nah, terus motor-motor yang digunakan juga tidak sembarangan sih sebenarnya di sana. Adalah dibilang 400 ke atas lah yang mereka pakai. Tapi pasti tapi bentuknya kalau di Indonesia itu pasti aneh sekali kalau kalian lihat. Nah, ini adalah bentuk motor mereka. Dengan fairing ala-ala retro di depan. Terus ada senderannya di belakang. Waduh. Kalau motor ini lewat di Jalan Makassar, Pak, pasti nyentrik sekali ini motor. Nah, jadi kalau di Indonesia kita sering dengar motor itu digeber-geber tidak jelas. Kalau di Jepang, kalian bisa dengar motor itu digeber-geber untuk menghasilkan sejenis nada musik yang ya cukup enak lah didengar. Jadi warga itu tidak balik lagi dengar suara motor yang keras. Tapi pesertanya juga udah udah asal geber. Jadi untuk mengikuti turnamen ini mereka itu butuh ini. Tentu saja mereka butuh skill yang baik dalam menggeber. Skill dalam menggeber. Jadi bagaimana di pemerintah Indonesia sendiri, apakah akan menggelar belar-belar turnamen kayak Bosozoku Sound Battle ini? Wah, pasti seru itu, pasti seru. Kalau saya sih harapannya di Indonesia juga ada lomba semacam itu. Jadi bukan cuma lomba modifikasi tok yang ada di Indonesia, karena kan lomba modifikasi itu sudah banyak sekali di Indonesia. Oke, jadi karena kondisi jalan sekarang sudah semakin macet dan kayaknya tidak bersahabat untuk membuat video. Jadi mungkin saya tutup dulu sampai di sini. Akhir kata, Max Motovlog pamit. Tetap hati-hati di jalan. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu untuk komen. Tetap safety di jalan dan sampai jumpa. Dadah.